Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 4 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan untuk pergerakan indeks dolar ya di hari Senin kemarin terjadi penurunan yang sangat signifikan di mana memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan membentuk pergerakan impulsif bearish. Penurunan ini tentunya dikarenakan ya adanya data manufaktur ya, ISM Manufacturing PMI yang terjadi perlambatan atau pelemahan dan diperkirakan yang menunjukkan tanda-tanda lebih lanjut dari ekonomi yang lebih melambat. Data tersebut juga melawan taruhan bullish ya, menyusul penurunan mengejutkan juga dalam produksi minyak yang dimana kemarin informasinya adalah dipangkasnya 1 juta dolar per barrel per hari, dan ini dikhawatirkan ya akan memicu tekanan inflasi yang lebih lanjut dan perlunya lebih banyak kenaikan suku bunga yang nantinya si Jeremy Powell akan mengambil keputusan, dan keputusan tersebut juga sangat dikhawatirkan ya akan adanya inflasi yang lebih memanas untuk kedepannya. Dan untuk saat ini kalau kita perhatikan, investor juga lagi menunggu ya untuk data ekonomi yang akan rilis minggu ini, dan tentunya sudah saya sampaikan di analisa untuk kalender ekonomi selama 1 minggu. Dan malam ini nantinya akan ada GLTS, kemudian besok juga ada ADP non farm payroll, NFP ya, terus kemudian ISM juga. Dan ini juga yang perlu kita perhatikan ya selama 1 minggu ke depan, yang saya melihatnya hasil daripada beberapa data ekonomi yang akan rilis minggu ini rata-rata semuanya menunjukkan potensi penurunan atau di bawah dari data sebelumnya, di bawahnya forecast gitu. Dan ini sangat membebani ya pergerakan indeks dolar untuk terjadi penguatan kembali. Adanya tekanan seller yang cukup signifikan ya, dan kalau kita perhatikan meskipun area order block secara teknikal di time frame D1 ya, ada order block time frame D1 yang sebenarnya sudah direspon ya, atau sudah tidak fresh lagi sebenarnya, dan ini kembali lagi memasuki area order block di time frame D1. Biasanya kalau terjadinya order block ini sudah direspon sebelumnya, ini rawan akan terjadi breakout. Artinya kalau posisi strong low ya atau menjadikan key supportnya di 100.82 terjadi breakout kembali, maka menunjukkan lanjutan penurunan yang cukup signifikan untuk indeks dolar. Nah, itu yang nanti kita lihat selama 1 minggu ke depan ini, apakah betul-betul mampu bergerak di bawah 100.82 untuk minggu ini ataupun minggu depan ya, atau ada penolakan di area extreme probability ya, antara 101.412 sampai dengan 101.903, karena penurunannya ini secara signifikan terjadi pasca terjadinya pembentukan area resisten tertingginya atau key resisten di 105.883. Sampai posisi saat ini belum ada perubahan. Di sini juga membentuk 5 wave ya, wave 1, 2, 3, 4, dan ini adalah wave kelima. Makanya kalau kita perhatikan wave kelima ini kalau berhenti di area extreme probability, maka akan menunjukkan pembentukan correction wave, yaitu wave A, B, C, baru dia akan melanjutkan penurunan lagi. Itu gambarannya ke depannya. Sekarang kita lihat potensinya untuk hari ini, apakah akan melanjutkan penurunan berlanjut. Dan ini saya tertarik untuk menarik trendline ya dari titik tertingginya ini, perhatikan sampai dengan posisi low terakhir, dan di sini bersambung. Inilah yang menunjukkan terjadinya penurunan pada indeks dolar itu sendiri. Perhatikan ya di sini ya, saya kasih perbesar, itu adalah area penurunannya ya, dan terakhir trendline ini disentuh dan membentuk bearish engulfing ya di bawah area maksudnya di area time frame 4 jam, berada di order block time frame 4 jam. Ini ya direspon setelah menutup gapnya, karena kemarin sudah saya sampaikan di mana indeks dolar masih dalam posisi penutupan gap. Dan setelah menutup gap ya di hari kemarin ada bearish engulfing, konfirmasi kuat terjadinya penurunan terjadi, dan akhirnya terjadi penurunan dan juga diikut sertakan hasil ISM Manufacturing PMI menunjukkan angka pelemahan, dan inilah menunjukkan potensi penurunan terjadi pada indeks dolar. Dan hari ini seperti apa? Tentunya dengan adanya posisi sudah break di bawah area swing terakhirnya di sini ya,
Dan sebenarnya kalau dari volume candle ini sebenarnya kan semakin ke bawah semakin mengecil. Dan sudah ada konfirmasi candle warna hijau di sesi Asia tadi, tapi memasuki sesi Eropa ternyata terjadi penurunan kembali. Dan inilah apakah ada terjadinya koreksi 50% dari swing terakhir ini. Minimal kita tandain dulu ya, kita tandain dulu. Artinya kita tarik dulu dari level tertingginya hari kemarin, kurang lebihnya di sini, sampai dengan low terakhir di hari kemarin ya. Kita mendapatkan level untuk golden level ya, atau saya ambil di 50% aja ya, seperti itu. Di sini ada 102.525. Ini menjadikan titik pemantauan untuk hari ini. Oke, tapi saat ini kita terlihat sesi Eropa sudah ada penurunan ya, sudah melawan daripada candle warna hijau di sesi Asia. Oke, sekarang kita coba turunkan lagi di time frame 1 jam untuk skenario hari ini. Oke, ternyata di time frame 1 jam sudah ada pembentukan bearish engulfing ya. Ini rawan akan terjadinya penurunan berlanjut kalau sampai dengan nanti pukul 14.00 kalau ada bearish engulfing di sini ya, maka hal yang perlu kita pantau adalah low terakhir ini dari pembentukan. Ini kan seolah-olah akan membentuk konsolidasi ya, seperti ini. Oke, dan kita tunggu aja apakah akan berhasil break di bawah area konsolidasinya ya, yaitu di bawah di kisaran 101.988. Maka jika mana itu terjadi, maka menuju area target yang sudah kita gambarkan. Sebenarnya target ini saya dapat dari mana ya, saya agak lupa. Kayaknya dari sini. Coba kita ukur kembali ya. Ini menjadikan high-nya. Apakah betul-betul sesuai enggak? Saya agak lupa soalnya. Oke, kurang lebihnya hampir sama ya di sini. Jadi ini saya copy dari swing terakhir ini. Ya, ini. Tahu ya, paham ya. Jadi saya ambil dari impulsif bearish ini dan saya tarik dari korektifnya. Oke, saya mendapatkan informasi ada perubahan ya untuk targetnya, yaitu berada di kisaran area ini untuk hari ini di 101.745. Oke, menjadikan target penurunan untuk indeks dolar setelah terjadinya break di bawah area konsolidasi. Artinya seperti ini. Oke, sebentar saya tandain dulu ya. Artinya seperti ini, turun, retest dan menuju targetnya ya di area sini dulu. Ini gambarannya. Oke, yang pertama di situ ya. Yang kedua, kalau ternyata nanti dia break di atas daripada area konsolidasi, maka menuju area ini seperti ini ya, retest menuju posisi ini. Ya, gambarannya seperti ini. Jika nanti area sini ada pembentukan pattern terjadi, maka akan kembali lagi menunjukkan penurunannya. Nah, skenarionya seperti ini untuk melihat kondisi terjadinya area konsolidasi. Ya, ini gambaran daripada indeks dolar, tapi secara keseluruhan trennya adalah tren turun ya untuk indeks dolar itu sendiri. Jadi ini yang teman-teman perlu perhatikan, dan nanti malam juga ada news JOLTS job opening ya. Oke, saya akan ulangi lagi seperti apa data ekonomi untuk JOLTS job opening terhadap indeks dolar. Prediksinya langsung aja kita lihat secara news yang sudah saya bahas. Check it out. Untuk tanggal 4 April ya, di sini ada JOLTS job opening ya yang akan rilis pukul 21.00, dan sini newsnya juga high impact, pasti sangat berpengaruh terhadap inflasi rate ya untuk hasilnya atau kondisi ekonomi di suatu negara. Dan tentunya JOLTS job opening ini ya, kalau kita lihat ini adalah salah satu survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja yang ada di Amerika Serikat untuk mengukur jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di Amerika Serikat. Jika jumlah lowongan pekerjaan ini meningkat, hal ini dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mendorong kenaikan upah dan inflasi. Namun pengaruh langsung untuk JOLTS ya, job opening terhadap inflasi ini tergantung pada kondisi pasar tenaga kerja secara keseluruhan tentunya. Jika ada lebih banyak lowongan pekerjaan daripada pekerja yang tersedia, maka ini dapat memicu kenaikan upah dan biaya produksi yang pada gilirannya dapat memicu kenaikan harga dan inflasi. Namun jika jumlah lowongan pekerjaan lebih kecil, dari jumlah pencari kerja ya, maka inflasi dapat
menurun gitu, karena tidak adanya tekanan pada upah dan biaya produksi. Selain itu, JOLTS job opening juga dapat memberikan indikasi ya terhadap kesehatan pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan jumlah lowongan pekerjaan dapat menunjukkan pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi tertentu dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Artinya, jika mana data JOLTS job opening ini meningkat, maka menunjukkan potensi perbaikan ya dari kondisi ekonomi yang jauh lebih baik. Tapi kalau datanya tersebut turun atau di bawah daripada ekspektasi, ya menunjukkan ekonomi suatu negara tersebut melemah. Oke, kalau dari lihat datanya, previousnya sebesar 10,82 ya. Dan kemudian forecastnya 10,49. Di sini ada penurunan untuk data JOLTS job opening itu sendiri. Maka jika mana diprediksi hasil aktualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan untuk data JOLTS job opening itu sendiri. Jika mana itu terjadi, maka akan berpengaruh terhadap indeks dolar melemah dan tentunya XAU USD akan terjadi kenaikan. Euro, GBP, Aussie akan terjadi kenaikan pula, dan tentunya USD Jepang Yen akan terjadi penurunan. Pokoknya yang depannya USD akan terjadi penurunan. Dan ini kalau kita perhatikan data sementara ya, prediksinya turun ya. Jadi tanggal 4 April untuk indeks dolar pukul 21.00 pengaruh terhadap JOLTS job opening dengan high impact-nya berpengaruh terhadap indeks dolar saat ini menghasilkan angka di bawah daripada forecast ya untuk prediksinya, maka diprediksi indeks dolar akan terjadi penurunan. Menurut saya 80% indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar beserta news yang nanti malam akan rilis. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.